Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mami Asmawet Pandi. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Sang Crispinano de Vario Mau, dan bersama teman saya Aulitia Isafira. Dalam materi perencanaan manajerial dan penetapan tujuan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengenalan tujuan dan rencana. Tujuan atau goal didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh perusahaan. Rencana atau plan adalah cetak biru yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menentukan alokasi sumber daya, waktu, tugas, serta tindakan lain yang diperlukan. Konsep perencanaan biasanya mencakup dua aspek tersebut dan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. A. Tingkatan tujuan dan rencana. Proses perencanaan dimulai dengan misi formal yang menentukan dasar perusahaan yang ditujukan terutama untuk kalangan luar. Kedua, manajemen puncak bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas perusahaan. Ketiga, manajer divisi harus menyusun rencana taktis yang berfokus kepada langkah-langkah utama yang harus dikerjakan oleh divisinya sebagai bagian dari rencana strategis yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Terakhir, manajer lini depan dan supervisor menyusun rencana operasional yang berfokus kepada tugas dan proses tertentu serta membantu mewujudkan tujuan taktis dan strategis. B. Manfaat tujuan dan rencana. Legitimasi, sumber motivasi dan komitmen, alokasi sumber daya, panduan tindakan, dasar pengambilan keputusan, dan standar kinerja. Tujuan perusahaan. A. Misi perusahaan. Misi yang berarti dasar keberadaan perusahaan berada di puncak hierarki tujuan. Pernyataan misi formal adalah gambaran umum tujuan yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain yang sejenis. B. Tujuan dan rencana. Tujuan strategis disebut juga tujuan resmi adalah pernyataan umum mengenai masa depan yang ingin dicapai perusahaan. Rencana strategis menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang akan diambil perusahaan mencapai tujuan strategis. Tujuan rencana strategis adalah untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam periode yang telah ditetapkan. Tujuan taktis yaitu hasil-hasil yang hendak dicapai oleh divisi-divisi dan departemen-departemen utama di perusahaan. Ini berlaku untuk manajemen menengah dan menggambarkan langkah yang harus dilakukan oleh subunit utama yang mencapai bagian tertentu dari strategi perusahaan. Tujuan operasional adalah hasil yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu pegawai. Tujuan ini bersifat terukur. Rencana taktis adalah rencana yang dibuat untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan mencapai bagian tertentu dari strategi perusahaan.
Rencana operasional adalah rencana yang disusun di tingkat perusahaan yang lebih rendah untuk menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan operasional dan untuk mendukung rencana taktis. C. Menyelaraskan tujuan melalui peta strategis. Menyelaraskan tujuan melalui peta strategis. Peta strategis adalah gambaran visual dari faktor-faktor penting pendorong kesuksesan perusahaan yang menunjukkan hubungan antara tujuan dan rencana spesifik di setiap bidang. C. Perencanaan operasional. A. Kriteria tujuan efektif. 1. Spesifik dan terukur. 2. Memiliki jangka waktu yang pasti. 3. Mencakup hasil-hasil penting. 4. Menantang tetapi realistis. 5. Dikaitkan dengan imbalan. B. Manajemen bersasaran. Manajemen bersasaran adalah sistem yang digunakan oleh manajer dan pegawai untuk menentukan tujuan bagi setiap proyek, departemen maupun personal, serta menggunakan mereka untuk memonitor kinerja selanjutnya. 4. Kegiatan untuk mensukseskan manajemen bersasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. 2. Membuat rencana tindakan. 3. Mengevaluasi kemajuan. 4. Menilai kinerja secara keseluruhan. C. Rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali tetap dibuat untuk mencapai sejumlah tujuan yang kemungkinan tidak berulang di masa depan. Rencana tetap adalah rencana berkelanjutan yang memberi panduan melakukan dan mengatasi tugas atau situasi yang terjadi secara berulang di perusahaan. D. Membuat perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak. Yang pertama, perencanaan kontingensi, mengalami kondisi darurat, kemerosotan, maupun situasi tak terduga. 2. Pembuatan skenario, langkah-langkah untuk mengamati tren dan ketakmalaran atau diskontinuitas yang sedang terjadi serta memvisualkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik di masa depan. Memvisualisasikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik di masa depan. E. Membuat perencanaan untuk mencapai kinerja tinggi. A. Pendekatan perencanaan tradisional. Pendekatan ini dilakukan sepenuhnya oleh eksekutif puncak dengan menggunakan jasa konsultan atau Departemen Perencanaan Pusat. Departemen Perencanaan Pusat adalah sekelompok ahli perencanaan yang melapor secara langsung kepada CEO atau Presiden. B. Pendekatan perencanaan kinerja tinggi. Pendekatan perencanaan yang baru adalah dengan melibatkan semua anggota perusahaan dan terkadang pihak luar yang berkepentingan dalam proses perencanaan. Perkembangan pendekatan baru diawali oleh perencanaan terdesentralisasi, yaitu para ahli perencanaan bekerja bersama para manajer divisi atau departemen utama untuk membuat tujuan dan rencana mereka sendiri. Pada masa lalu, perencanaan selalu dilakukan oleh para manajer puncak, konsultan atau Departemen Perencanaan Pusat. Selama masa penuh gejolak, perencanaan dilakukan secara terdesentralisasi dan seluruh anggota perusahaan terlibat dalam membuat rencana dinamis yang dapat memenuhi perubahan kebutuhan di lingkungan. Beberapa panduan dalam membuat perencanaan untuk mencapai kinerja tinggi di lingkungan yang bergejolak termasuk 1.
menetapkan tujuan abadi untuk mencapai kualitas unggul tujuan abadi. 2. Menggunakan panel instrumen kinerja. 3. Membentuk tim intelijen. C. Menetapkan tujuan abadi untuk mencapai kualitas unggul tujuan abadi. Tujuan yang bersifat ambisius dan menarik serta menggugah perusahaan dan menginspirasi keunggulan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Aulitia Isafira. Baik, materi selanjutnya adalah tingkatan manajemen dan manajer. Manajemen digunakan dalam segala bentuk kegiatan, baik kegiatan profesi maupun non-profesi, baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Maka manajer dapat diklasifikasi dalam dua cara, yaitu tingkatan dalam organisasi dan lingkup kegiatan yang dilakukan bila dilihat dari tingkatan dalam organisasi manajemen. Dapat dibagi menjadi 3 golongan yang berbeda, yaitu yang pertama, manajemen lini atau manajemen tingkat pertama, yaitu tingkatan yang paling rendah dalam suatu organisasi, di mana seorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain, misalnya mandor atau pengawas produksi dalam suatu pabrik, pengawas teknik suatu bagian riset, dan sebagainya. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu mencakup lebih dari satu tingkatan di dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen puncak, terdiri atas kelompok yang relatif kecil, yang bertanggung jawab atas manajemen keseluruhan dari organisasi. Manajer fungsional, bertanggung jawab pada satu kegiatan organisasi, seperti produksi pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Manajer umum membawahi unit yang lebih rumit. Misalnya, sebuah perusahaan cabang atau bagian operasional yang independen yang bertanggung jawab atas semua kegiatan unit. Ada 2 fungsi utama atau keahlian, yaitu yang pertama, keahlian teknik. Keahlian teknik yaitu keahlian tentang bagaimana cara mengerjakan dan menghasilkan sesuatu yang terdiri atas pengarah dengan motivasi, supervisi, dan komunikasi. Yang kedua, keahlian manajerial. Keahlian manajerial yaitu keahlian yang berkenan tentang hal penetapan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, dan pengawasan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut beberapa penulis antara lain yang pertama, Ernest Bell, yaitu planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Yang kedua, Ouyang Lee, yaitu planning, organizing, directing, coordinating, controlling. Yang ketiga, James Toner, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Yang keempat, Henry Fayol, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. Yang kelima, Lyndall F. Urwich, yaitu forecasting, planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. Yang keenam, Dr. S.P. Siagian, MPA, yaitu planning, organizing, motivating, controlling. Yang ketujuh, Prayudi Atmo Sudirjo, yaitu planning, organizing, directing atau actuating, serta controlling. Yang kedelapan, Dr. Winardi S.E., yaitu planning, organizing, coordinating, actuating, leading, communicating, controlling. Yang kesembilan, Doli Yanggi, planning, decision making, directing, coordinating, controlling, improving. Selanjutnya, pada hakikatnya fungsi-fungsi di atas dapat dikombinasikan menjadi 10 fungsi, yaitu yang pertama forecasting atau ramalan, yaitu kegiatan meramalkan memproyeksikan terhadap komunikasi yang akan terjadi bila sesuatu dikerjakan. Yang kedua, planning atau perencanaan, yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, organizing atau organisasi, yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya. Yang keempat, staffing atau assembling, resource, yaitu penyusunan personalia,
yaitu penyusunan personalia sejak dari penarikan tenaga kerja baru, latihan dan pengembangan sampai dengan usaha agar siap petugas memberi daya guna maksimal pada organisasi. Yang kelima, directing atau commanding, atau pengarah atau mengkomando, yaitu usaha memberi bimbingan saran-saran dan perintah dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan atau delegasi wewenang untuk dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai yang telah ditetapkan. Yang keenam, leading, yaitu pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, coordinating atau koordinasi, yaitu menyelaraskan tugas atau pekerjaan agar tidak terjadi kekacauan dan saling melempar tanggung jawab dengan jalan menghubungkan, menyatupadukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan. Yang kedelapan, motivating atau motivasi, yaitu pemberian semangat, inspirasi dan dorongan kepada bawahan agar mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan secara sukarela. Yang kesembilan, controlling atau pengawasan, yaitu penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah ditetapkan sesuai dengan tujuan. Yang ke-10, reporting atau pelaporan, yaitu penyampaian hasil kegiatan baik secara tertulis maupun lisan. Proses pelaksanaan kegiatan manajemen. Maka fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Ini semua adalah fungsi-fungsi ke dalam perusahaan. Sedangkan fungsi manajer keluar perusahaan adalah yang pertama, mewakili perusahaan di bidang pengadilan. Yang kedua, ambil bagian sebagai warga negara biasa. Yang ketiga, mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Selanjutnya adalah keterampilan manajerial. Yang dimaksud keterampilan manajerial itu menurut Picklos 1998 sebenarnya tidak banyak teks yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan keterampilan manajerial. Banyak teks yang lebih menekankan kepada proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan daripada mendefinisikan secara spesifik keterampilan manajerial. Namun berdasarkan kompilasi beberapa teks, keterampilan manajerial berkaitan dengan teori, teknik, dan pedoman perilaku yang bisa diaplikasikan secara cepat, secara tepat akan meningkatkan performa keberhasilan seorang manajer. Sekarang mari kita telah lebih lanjut ranah properti keterampilan ini. Yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan ini meliputi pemahaman dan kompetensi dalam aktivitas yang spesifik, khususnya yang berkaitan dengan suatu metode, proses, prosedur tertentu yang bersifat teknis. Ia melibatkan pengetahuan dan kemampuan analitis yang khusus dan mempunyai tahapan pemecahan masalah atau troubleshooting yang relatif baku atau standar. Dalam terminologi pelatihan, maka pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan atau vokasional dan on-the-job training besar manfaatnya dalam rangka mengembangkan keterampilan ini. Yang B, keterampilan interpersonal. Ini semua berhubungan dengan kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang lain, memahami sudut pandang dan perilaku atasan, rekan sejawat dan bawahan terhadap suatu masalah, dan memposisikan dirinya secara proporsional. Seseorang yang mempunyai kemampuan ini kiranya cukup sensitif terhadap keinginan dan motivasi orang lain dalam kelompoknya, sehingga dia dapat memperkirakan tindakan apa yang perlu dan hasil yang diharapkan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya, keterampilan ini bisa juga diklasifikasikan dalam A. Kepemimpinan dalam kelompok sendiri atau intra-group skill, dan B. Keterampilan dalam mengelola hubungan antara kelompok atau inter-group skill. Dalam ranah tingkat manajemen, intra-group skill mempunyai peran dominan pada kelompok manajer dasar atau first line management dan menengah midline management. Maka intergroup skill sangat dirasakan penting peranannya pada manajer tingkat atas. Untuk menguasai keterampilan ini, seorang manajer harus dapat mengembangkan sendiri persepsi pribadinya terhadap aktivitas orang lain, sehingga ia dapat yang pertama mengenali perasaan dan sentimen dalam situasi tertentu. B. Mempunyai sikap terhadap pengalamannya sendiri dan berusaha untuk belajar dari pengalaman itu.
C. Mengembangkan kemampuan untuk memahami apa yang diinginkan disampaikan seseorang melalui tindakan dan kata-kata mereka. D. Mengembangkan kemampuan untuk mengkomunikasikan ide dan sikapnya kepada orang lain secara tepat. Pelatihan yang bersifat spontan dan dipandu oleh seorang pelatih yang berpengalaman dapat memberikan nuansa positif bagi pengenalan dan pengembangan keterampilan ini. Bagian C. Keterampilan konseptual. Keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk melihat suatu perusahaan atau organisasi secara utuh, mengenali cara kerja dan ketergantungan bermacam-macam fungsi yang ada, dan lebih jauh lagi untuk memahami hubungan antara perusahaan atau organisasinya dan industri, masyarakat, dan situasi ekonomi dan sosial secara umum. Pada dasarnya, keterampilan ini lebih banyak melibatkan intuisi seorang manajer sehingga ia dapat memahami gejala umum dan keterkaitan antara variabel-variabel elementer, memberikan penekanan dan prioritas pola tindakan, serta dapat memperkirakan kecenderungan dan probabilitas hasil dari tindakan yang akan dilakukan. Di luar teknisi pelatihan manajemen, prinsip-prinsip learning by doing sangat dirasakan penting untuk mengasah keterampilan konseptual ini. Sedangkan pelatihan manajemen strategi, pola promosi kepada karyawan untuk menduduki posisi lebih tinggi dan melibatkan kerja antar kelompok juga merupakan beberapa upaya untuk mengembangkan keterampilan ini secara lebih terstruktur. Selanjutnya, membuat perencanaan untuk mencapai kinerja tinggi. Yang pertama, pendekatan perencanaan tradisional dilakukan sepenuhnya oleh eksekutif puncak dengan menggunakan jasa konsultan atau yang lebih umum lagi. 2. Pendekatan perencanaan kinerja tinggi adalah dengan melibatkan semua anggota perusahaan dan terkadang pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam proses perencanaan. 3. Menetapkan tujuan abadi untuk mencapai kualitas unggul. Tujuan abadi adalah tujuan yang masuk akal tetapi ambisius yang dinyatakan dengan jelas, memaksa dan imajinatif sehingga dapat menyemangati pegawai untuk mencapai kualitas unggul. 4. Menggunakan panel instrumen kinerja sebagai cara bagi kalangan eksekutif untuk mengawasi indikator-indikator penting kinerja. 5. Membentuk tim intelijen, mengantisipasi dan mengelola kondisi lingkungan yang tidak menentu dan bergejolak merupakan bagian penting dari perencanaan. Selanjutnya, kasus. Beberapa karyawan PT Pos Indonesia Persero Medan belum efektif dalam mencapai sasaran kinerja. Fenomena pada PT Pos Indonesia Persero Medan tersebut disebabkan karena pergerakan rotasi yang lama sehingga menyebabkan kebosanan dan kinerja yang menurun. Beberapa di antaranya terjadi duplikasi fungsional dalam pembagian kerja. PT Pos Indonesia atau Persero Medan memiliki rentang kendali luas dan akibatnya efektivitas pekerja tidak terlalu baik karena seorang manajer tidak memiliki banyak waktu untuk mengarahkan karyawan yang jumlahnya banyak, terutama di bagian delivery karena memiliki jumlah pekerja yang besar yang hanya dipimpin oleh satu orang manajer. PT Pos Indonesia Persero Medan memiliki formalisasi yang rendah. Formalisasi kurang diterapkan pada bagian delivery sehingga dalam beberapa kasus terjadi komplain mengenai masalah pengiriman seperti waktu yang lama untuk sampai di tangan konsumen, kehilangan barang dan kerusakan paket. Tiap divisi PT Pos Indonesia Persero Medan memiliki manajer yang memiliki wewenang terhadap membuat keputusan, mengeluarkan perintah dan pengalokasian sumber daya manusia. Manajer terlalu memberikan keleluasaan kepada karyawan terhadap keputusan yang diambil mengenai penyelesaian tenggat waktu kerja dan keterlambatan. So many presentation from our group. We thank you very much. Alright.